Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Di pertemuan yang kelima ini, insyaallah ta'ala, dalam rangka untuk memberikan semangat kepada kita semua, kita akan membahas fadail dari syahrul Ramadan dan juga fadail dari siam di bulan Ramadan dan juga fadail dari amal-amal saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib, memberikan motivasi, memberikan dorongan yang sangat kuat untuk kita semangat di dalam melakukan amal-amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, seringkali memberikan motivasi besar kepada kita untuk menunaikan perkara-perkara yang wajib, juga perkara-perkara yang sunnah. Nah, terkait dengan bulan Ramadan, ada beberapa penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ya dari bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan Ramadan. Di antara fadilah dari bulan Ramadan, di sana ada riwayat dari sahabat yang mulia Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala syahrani la yanqusani syahra idin Ramadhanu wa Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 bulan yang tidak berkurang. Ada 2 bulan yang tidak berkurang. Maksudnya di bulan tersebut penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya adalah 2 bulan raya. Yang pertama adalah Ramadan, yang kemudian diikuti oleh Idul Fitri, kemudian bulan Dzulhijjah yang di dalamnya ada Idul Adha. Di dalam hadis yang mulia ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ramadan dan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang sama. Kedua-duanya merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan para hambanya. Kedua-duanya juga merupakan bulan yang diikuti dan juga di dalamnya ada Idul Fitri dan juga Idul Adha. Maka keutamaan dan pahala yang terdapat di 2 bulan tersebut diperoleh secara sempurna.
walaupun bulan tersebut jumlahnya tidak genap 30 hari. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, bulan di dalam Islam itu antara 29 hari atau 30 hari. Itulah hitungan bulan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari riwayat ini kita bisa mengetahui ya bahwa Ramadan memiliki fadilah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan, mencurahkan pahala untuk para hamba-Nya. Allah lipat gandakan pahala untuk para hamba-Nya di bulan Ramadan. Kemudian di sana juga ada riwayat dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabus sama' wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu jahanam dan setan-setan dibelenggu. Di riwayat yang lain dibuka pintu-pintu surga. Ya, pintu langit, pintu surga dibuka. Menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak anugerah kepada para hamba-Nya di bulan Ramadan. Termasuk adalah hamba-hamba-Nya yang rajin berdoa, bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Allah akan berikan ijabah kepada mereka. Dibuka pintu-pintu kebaikan seluas-luasnya. Dan ditutup pintu neraka jahanam. Artinya perkara-perkara yang mengarahkan manusia kepada keburukan betul-betul dipersempit bahkan ditutup. Ditambah lagi wasulsilat asyayatin, ya para setan itu dibelenggu. Maka dari sini selayaknya seorang muslim benar-benar memanfaatkan kesempatan emas, yakni berupa datangnya bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya di dalamnya kita akan mendulang pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah meruginya ya ketika seseorang itu menyia-nyiakan bulan Ramadan. Dan tentu sukses dan tidaknya seseorang di dalam menjalankan bulan Ramadan juga sangat terkait dengan seberapa serius dia di dalam mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Semakin besar persiapan yang dilakukan, semakin matang persiapan yang disiapkan, maka sesungguhnya semakin besar peluang kesuksesan yang akan diraih seorang hamba ketika nanti datangnya bulan Ramadan. Taib. Di sana juga ada riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang juga terdapat di Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Ramadan kesempatan emas untuk kita melebur dosa-dosa kita. Ramadan merupakan peluang yang sangat berharga bagi kita semua untuk menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Demikian pula ketika orang melakukan amal-amal kebaikan, yang paling inti adalah ibadah puasanya, maka itu pun akan menghapuskan segala keburukan dan dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Abu Hatim bin Hibban mengatakan bahwa yang dimaksud dengan iman di sini adalah mengimani kewajibannya. Man shama Ramadhana imanan yang dimaksud di sini adalah mengimani kewajibannya. Sedangkan ihtisab yang dimaksud adalah ikhlas di dalam mengerjakannya. Iman itu mengimani kewajibannya, kemudian ihtisab, ikhlas di dalam mengerjakannya. Jadi
Ini dua pondasi. Ini dua dasar yang mesti ada di bulan Ramadan, bahkan di luar daripada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semestinya kita tingkatkan. Iman kita tingkatkan. Ya. Kita mesti sadar, mesti yakin tanpa ragu tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas diri kita, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ikhlaslah di dalam mengharap pahala hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di dalam hadis yang lain juga dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffirat ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu akan menjadi kafarah, menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat di antara keduanya selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Jadi sebagaimana hadis sebelumnya, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya itu menjadi kafarah atas dosa-dosa kita. Dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Tentu dosa kecil ini jangan sampai kita remehkan. Ya. Maka jangan melihat besar dan kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita itu durhaka, kepada siapa kita itu berdosa. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, justru dosa-dosa kecil ini banyak yang meremehkannya. Maka dengan amal-amal seperti ini, dosa-dosa kecil kita akan terhapus. Adapun dosa-dosa besar, kata para ulama, ya dosa-dosa besar tetap wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa besar tidak akan terhapus kecuali dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan taubat itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan ya kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dua hadis tadi menjelaskan kepada kita salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala mencurahkan maghfirahnya, ampunannya bagi para hamba-hambanya. Berikutnya, di bulan Ramadan, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fihi al-ashrul awakhir wa lailatul qadar. Di dalamnya itu ada 10 terakhir. Karena satu bulan dibagi 3, 10 pertama, 10 kedua, kemudian ada 10 terakhir. 10 terakhir ini memiliki keistimewaan tersendiri karena di dalamnya sering terdapat yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keutamaannya dan juga keutamaan amal-amal yang dilakukan di dalamnya ya di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, inilah istimewanya bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu ada satu malam kemuliaan. Malam yang para malaikat turun ya ke muka bumi ini untuk memberikan rahmat ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang beribadah kepada Allah. Dan keistimewaan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya yang sangat banyak sekali. Dengan demikian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ya selayaknya tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan ya. Bulan
yang kata Allah Subhanahu wa taala, unzila fihil Quran, ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Masya Allah, kita sama-sama mengetahui tidak ada satupun perkara yang kemudian terikat kuat dengan Al-Quran, melekat kuat dengan Al-Quran, melainkan menjadikannya mulia, menjadikannya istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ya, di Mekah dan juga di Madinah. Maka kita mengenal ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Sehingga dari situ ketika dua kota ini adalah tempat turunnya Al-Quran, maka sampai saat ini bahkan sampai kiamat nanti dua kota ini menjadi dua kota yang istimewa, ya, kota Mekah dan juga kota Madinah. Lihatlah malaikat yang membawa Al-Quranul Karim, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Maka beliau menjadi sayyidul malaikat, ya, sayyidnya para malaikat, malaikat yang paling istimewa di antara sekian banyak para malaikat. Demikian pula yang mendapatkan wahyu Al-Quranul Karim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi orang yang istimewa. Beliau sayyidun nas, beliau sayyidnya manusia, sayyidul anbiya wal mursalin, bahkan beliau sayyidnya para nabi dan juga para rasul. Dan demikian, ya, demikian seterusnya. Maka ketika Ramadan menjadi syahrul Quran, hendaknya kita pun berinteraksi lebih dalam lagi bersama dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan wasilahnya. Inna khairakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran menjadi sebaik-baik manusia. Masya Allah. Dan orang-orang yang ada di dalam jiwa dan raganya Al-Quranul Karim, dia praktekkan, ya, di dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia nanti akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, ahlullah wa khasatuh, orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang hafal Al-Quranul Karim dan hafalannya itu membuahkan iman dan amal saleh, membuahkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka nanti akan disuruh yang membacakan Al-Quranul Karim dari hafalannya itu, untuk kemudian setiap ayat yang dibacanya akan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir daripada derajatnya adalah seperti akhir dari ayat Al-Quran yang dia baca. Ini semua merupakan keistimewaan, merupakan keutamaan dari bulan Ramadan. Maka sekali lagi kita sebagai muslim jangan pernah menyia-nyiakan bulan Ramadan. Kita sudah diberikan kesempatan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau hitung para jamaah yang dirahmati Allah, dari semenjak kita akil balik. Dari semenjak kita akil balik sampai seusia saat ini. Kalau kita usia 40 tahun misalkan, dan kita balik usia 15 tahun, berarti ada sekitar 25, ya, 25 tahun. Maknanya 25 tahun itu berarti kita sudah dianugerahi Allah Subhanahu wa taala 25 kali Ramadan. Dan berarti kita sudah melewati 25 kali Lailatul Qadar. Maka ini menjadi catatan bagi kita semua. Masing-masing kita sebagai muslim yang punya rutinitas muhasabah, introspeksi diri, menghitung diri tentang perbekalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu masing-masing kita punya catatan, ya. Kita punya catatan atas segala sesuatu yang sudah berlalu dari diri kita. Dari misalkan 25 Ramadan yang pernah kita lewati, catatan apa saja yang mesti kita
perhatikan dari berbagai macam kekurangan, kelalaian, kekhilafan kita di dalam menjalankan Ramadan. Maka Ramadan yang akan kita hadapi ya di hadapan kita ini itu harus benar-benar membawa catatan-catatan yang kurang di tahun sebelumnya untuk kemudian diperbaiki di Ramadan yang akan datang ini. Sehingga seorang mukmin ya kondisinya selalu meningkat lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Ramadan yang akan kita hadapi ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan demikian seterusnya. Dan semoga Ramadan di tahun berikutnya lebih baik daripada Ramadan di tahun saat ini. Nah, itulah kedisiplinan seorang muslim ya di dalam memanage kehidupannya sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nah itu terkait dengan fadail dari syahrul Ramadan. Berikutnya kita akan mengingatkan kembali tentang fadail dari siam Ramadan. Karena di bulan Ramadan nanti, para jamaah yang dirahmati Allah, inti daripada amalan yang menjadi ciri khas Ramadan adalah ibadah puasa. Maka dalam rangka memotivasi jiwa dan raga kita, kita mesti mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya terkait dengan fadilah dari berpuasa di bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah, dikatakan bahwasannya as-siyam min a'zamit ta'at. Puasa merupakan seagung-agungnya ketaatan yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Jadi, puasa itu merupakan ketaatan yang terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama tahu ya bahwa ending dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Dan takwa itu adalah sebaik-baik bekal bagi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari ibadah puasa yang semua itu nantinya akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah puasa juga adalah ibadah yang yusabul mu'min alaih sawaban la hududalahu. Ibadah puasa itu ibadah yang mana seorang mukmin akan mendapatkan pahala dari puasanya itu bila hudud, ya tanpa ada batasan hitungan, bi ghairi hisabin, tanpa ada batasan hitungan. Kenapa demikian? Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, kenapa pahala ibadah puasa itu pahala yang tanpa batasan hitungan? Karena sesungguhnya ibadah puasa itu mengumpulkan seluruh jenis kesabaran. Di dalam ibadah puasa ada kesabaran di dalam mentaati Allah. Di dalam ibadah puasa juga ada kesabaran ya di dalam meninggalkan maksiat. Di dalam ibadah puasa juga ada kesabaran menahan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Begitu ya, rasa lapar, rasa dahaga, lemah, lesu, ya, lelah dan beragam macam sesuatu yang mungkin tidak membuat kita nyaman. Namun ketika kita melaksanakannya ta'atan lillah, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala dan kita sabar dengan itu semua, maka disitulah ibadah puasa mengumpulkan seluruh jenis kesabaran tadi. 3 jenis kesabaran itu semuanya terkumpul di dalam ibadah puasa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar mengatakan bahwa pahala puasa itu tanpa ada batasan hitungan. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya saja yang disempurnakan pahalanya tanpa batasan itu hanyalah orang-orang yang bersabar. Taib. Wa bihi taghfuru dzunub al-mutaqaddimah.
wa bihi tughfaru dzunub al-mutaqaddimah. Dengan ibadah puasa itu diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Wa bihi yuba'id baina wajhin wa bainan nar. Dan dengan ibadah puasa itu, para jamaah yang dirahmati Allah, wajah kita dijauhkan dari api neraka. Dengan puasa itu seorang hamba berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui satu pintu khusus yang hanya disiapkan untuk ahli siyam, yakni pintu Ar-Rayyan. Dan dengan puasa itu pula seorang hamba itu akan bergembira, berbahagia, bersenang ria ketika berjumpa nanti dengan Rabb-Nya Azza wa Jalla. Dan disebutkan di dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Was-siyamu junnah wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fammi sha'im atyab indallahi min rihil misk lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbuhu fariha bisawmih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Kata Allah, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal Bani Adam itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Sesungguhnya kata Allah, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya langsung. Puasa itu perisai. Puasa itu tameng. Tameng dari apa? Tameng dari api neraka. Siapa yang ingin selamat dari api neraka, maka buatlah perisai, buatlah tameng dari api neraka. Di antaranya adalah ibadah puasa. Maka kata Allah, apa